Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita kuliah perdana di mata kuliah sejarah pesantren. Kalau kita mengaji pesantren, jadi tinjauan umum pesantren itu secara historis bisa dibagi menjadi 4 atau 5 periode. Yang pertama adalah periode klasik, yaitu pesantren yang berdiri bersamaan dengan Islamisasi di Indonesia atau di Nusantara, yaitu pada abad ke-15. Jadi pesantren didirikan oleh para penganjur Islam, para penyiar Islam yang umumnya itu terjadi pada abad ke-15. Berarti semua penganjur Islam, mubaligh pada saat itu rata-rata memiliki pesantren. Misalnya Sunan Ampel, ada pesantren Ampel. Giri juga ada pesantren Giri, dan seterusnya. Hanya saja pesantren super klasik ini tidak berlangsung nyambung dengan dengan perkembangan pesantren berikutnya. Jadi telah mengalami vakum di abad ke-16, abad ke-17 itu vakum itu hilang, baru muncul dalam periode berikutnya yaitu periode klasik, yaitu pada abad ke-18. Itu periode kedua adalah abad ke-18. Itulah pesantren yang muncul, dan itu punya kontinuitas pada pesantren-pesantren yang ada sekarang pada periode-periode berikutnya. Di klasik ini ada pesantren yang hilang juga, tidak berlanjut. Jadi pernah jaya sampai 5 generasi, setelah itu hilang. Itu dimulai misalnya di pesantren Tegal Sari di Ponorogo. Itu pesantren itu berdiri menjadi jujukan para pencari ilmu dari berbagai daerah dan merupakan pesantren besar, tetapi akhirnya hilang. Dan sekarang tinggal masjid, ada lembaga pendidikan aliyah, pesantrennya sudah tidak ada, dan kuburan Kiai Hasan Basari, pendiri dari pesantren itu sendiri. Ada juga pesantren yang berdiri abad ke-18 itu, misalnya pesantren Sidogiri, itu berdiri pada tahun 1719, tapi yang digunakan sebagai tahun berdiri oleh pesantren yang bersangkutan tahun 1745. Jadi abad ke-18. Dan Sidogiri kita tahu sampai hari ini tetap eksis, tetap ada. Yang sama dengan Sidogiri ini misalnya pesantren Sampurnan Gresik, ya. Itu juga begitu, dan ada sampai sekarang. Kemudian ada pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo, ada, tetapi pernah vakum, mati, dan kemudian bangkit kembali, muncul kembali, tapi menjadi pesantren kecil sekarang, itu di Panji. Kemudian ada pesantren yang lebih muda misalnya pesantren Langitan, itu lebih muda, di abad ke-19 itu, di abad ke-19. Tapi masuk dalam kategori pesantren periode kedua. Juga pesantren di Sebeni di Madura atau di Bangkalan, ya, Sebeni, dan pesantren di Prajen itu di Sampang, itu masuk dalam kategori pesantren dalam periode kedua ini. Itu yang masuk kategori periode kedua. Baru periode ketiga itu banyak, itu ada di Cirebon juga ada, kemudian di Pati, di pesantrennya Ahmad Mutamakin, itu di periode ini. Jadi periode abad mungkin lebih awal lagi, tetapi juga mati juga. Dan diganti nanti dalam generasi berikutnya
yang sebetulnya bukan kelanjutan tapi muncul pesantren baru. Nah, periode ketiga adalah periode yang berdiri pesantren itu di akhir abad ke-19 dan awal abad 20. Nah, itu yang sekarang banyak itu. Misalnya pesantren Lirboyo, pesantren Tebu Ireng, pesantren Gontor. Nah, itu pesantren Situbondo ya. Atau mungkin kalau pesantren Tambak Beras itu masuk dalam kategori yang ini abad ke-18 ya. Dan yang periode ketiga itu juga kayak Tebu Ireng, Denanyar, Darul Ulum, bukan Darul Ulum, dulu namanya tidak ada nama Arabnya, Peterongan. Jadi di pesantren-pesantren periode klasik, periode ke-1, kedua, dan ketiga itu tidak ada namanya. Nanti kalau ada namanya pakai nama Arab, itu adalah perkembangan berikutnya, yaitu ketika awal abad 20 atau pertengahan abad menjelang kemerdekaan terjadi islamisasi atau arabisasi pesantren-pesantren, sehingga pesantren itu membuat nama pakai nama-nama Arab itu. Dulu enggak. Nah, jadi periode kedua adalah pesantren yang berdiri pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Nah, itu banyak yang seperti itu. Nanti yang kategorinya seperti itu masuk ke periode ketiga. Periode keempat adalah pesantren yang berdiri setelah Indonesia merdeka. Cukup banyak itu, menjamur banyak pesantren-pesantren baru. Di antaranya yang paling fenomenal adalah pesantren Nurul Jadid. Sudah pakai nama Arab. Karena pesantren diciri di pesantren setelah Indonesia merdeka, maka baik pesantren yang periode kedua itu mengembangkan diri dan pakai nama. Misalnya pesantren Lirboyo pakai nama Hidayatul Mubtadiin, pesantren Tebu Ireng menggunakan nama pesantren Syafi'iyah, gitu misalnya. Dan pesantren Gontor dulu tidak ada namanya, terus diberi nama Darussalam misalnya, yang pesantren sebelum kemerdekaan. Nah, itu kapan ada nama Arab itu adalah ketika Indonesia merdeka. Dulu namanya hanya pesantren Gontor, pesantren Tebu Ireng, pesantren Denanyar, pesantren Tambak Beras gitu. Nah, di abad 20 itu terjadi arabisasi. Nah, ini nanti dikategorikan pesantren yang berdiri di abad 20 setelah Indonesia merdeka. Nah, itu biasanya pesantren-pesantren itu sudah menggunakan nama Arab. Nah, itu banyak, jumlahnya banyak. Nanti bisa dicari. Kemudian yang terakhir periode ke berapa itu? 1, 2, 3, periode keempat. Itu yaitu pesantren yang berdiri di akhir abad 20. Di tahun 90-an ke atas itu ada namanya pesantren mahasiswa. Itu munculnya di akhir abad 20 dan awal abad 21. Itu biasanya karena Indonesia sudah merdeka, ada perguruan tinggi yang dulu biasanya mahasiswanya itu kos, kemudian di dekat-dekat perguruan tinggi itu muncul pesantren-pesantren mahasiswa, dan itu ada di Bandung, ada di Bogor, ada di Malang, kemudian di Sulawesi Selatan juga ada, di Makassar, di Surabaya, dan di beberapa tempat. Itu fenomena di abad 20, akhir abad 20 dan awal abad 21. Pesantren itu cukup banyak ya. Seluruh Indonesia jumlah pesantren itu 14.000. Di Jawa Timur itu 8.000. Jadi separuhnya itu pesantren itu ada di Jawa Timur. Sekitar 60%-nya ada di Jawa Timur. Baru yang lain itu di Jawa Timur itu ada 8.000. Dari jumlah yang sekitar 14.500-an. Jadi itu kira-kira gambaran yang akan kita pelajari di semester ini.